Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qul datam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak kelas 7 rekta, mohon maaf karena memang kendala teknisnya ini tidak diduga-duga ya, mungkin nggak bisa prediksikan dari sebelumnya. Ternyata si PC-nya harus disetting ulang. Jadinya kita keambil waktu setengah jam nih ya, lumayan banget ini. Padahal agenda hari ini kita akan nyoba nih ya. Pogi mau cobain ke kalian. Biasanya kalau misalkan dulu kita pakainya Quizzes ya. Pogi pakai coba platform yang baru gitu selain Quizzes gitu ya. Cuma nanti apakah keburu atau enggak sih, ya nanti kita lihat sikon dulu sebelumnya deh ya, karena kita udah keambil waktunya lumayan. Baik, yang udah download, silakan siapkan modulnya, duduk yang manis, duduk yang enak gitu ya, terus suaranya juga pastikan kedengaran. Kalau misalkan nanti ada suara ya, dari Pogi yang putus-putus atau gambarnya nge-lag, silakan sampaikan aja. Tapi sebelumnya pastikan dulu koneksi di kalian udah memang stabil gitu ya. Baik, Pogi akan coba tampilkan aja langsung ke PPT-nya ya, di papan tulis sini. PPT materinya masih terkait tentang algebra. Algebra itu aljabar ya, aljabar. Jadi BAB 3 ini merupakan lanjutan dari BAB yang kemarin, yang bab 2 tentang bentuk aljabar. Ini masih kelanjutannya. Nah, apa yang beda? Nah, kita lihat coba di slide berikutnya nih. Tapi Pogi coba akan review dulu ya sebelumnya. Waktu di bab 2 itu kita udah bahas tentang bentuk aljabar dari kasus bola basket. Jadi kita akan melihat jumlah dari bola basket ini kemudian dibentukin aljabarnya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang di gambar nomor 1 yang pertama ini nih, ada 2 buah bola basket. Ini jumlahnya udah jelas ada 2 buah. Makanya bentuk aljabarnya juga langsung aja 2 gitu ya. Seperti waktu di TK atau di SD gitu ya, waktu kelas 1 itu bentuk aljabarnya misalkan dari benda banyaknya ada berapa, dihitung, oh ini mobil ada 3, terus gambar apa ada berapa gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang di SMP kita mulai memisalkan atau menyimbolkan sesuatu. Misalnya si bola basket ini ada di dalam kotak. Kotaknya ini kayak di gambar nomor 2 lah ya. Cuman kita nggak tahu jumlah bola basket di dalam itu, di dalam si kotak itu ada berapa. Kan kita nggak bisa memprediksi jumlahnya dan bisa melihat jumlahnya, makanya untuk membentuk suatu bentuk aljabarnya itu kita simbolkan dengan huruf atau variabel disebutnya itu ya. Nah, biasanya hurufnya tuh bebas dari A sampai Z, terserah mau huruf apa aja, tapi yang familiar itu huruf X gitu ya. Kita misalkan yang satu kotak ini jumlah bola basketnya atau banyak bola basketnya itu ada sebuah X gitu ya. Jadi keterangannya ini X ini mewakili jumlah bola basket dalam satu kotak bola gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya masih belum diketahui. Terus ada kalau misalkan 2 kotak, ya berarti karena satu kotak tadi kita misalkan pakai huruf X, karena 2 kotak berarti jadi 2X gitu kan ya. Ini keterangannya 2 kotak bola. X tambah X atau 2X gitu ya, boleh. Tapi yang lebih sederhana tentu yang 2X ini nih ya. Yang 2X ini. Lalu misalnya kita coba variasikan. Yang nomor 4 ada 2 kotak bola sama bola basketnya 4 jelas. Nah, kalau misalkan yang keempat ini berarti karena kotaknya ada 2, berarti X tambah X gitu ya, jadi 2X plus atau tambah 4 gitu ya, karena si bola basket ini udah kelihatan jumlahnya ada 4. Jadi udah nggak usah lagi misalkan pakai suatu variabel atau huruf gitu ya. Gitu, itu yang keempat. Terus misalnya yang kelima, ada gambar yang baru, tabung misalnya ya. Tabung ini juga sama isinya tuh ada bola basket di dalamnya itu, cuman kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Karena wadahnya beda, bungkusnya beda, tentu jumlahnya juga pasti akan beda antara kotak sama yang tabung ini. Makanya kita perlu huruf baru atau simbol baru untuk si
tabung ini nih jumlah bola basket mewakili jumlah bola basket yang ada di dalamnya. Berarti karena kotaknya ada 2, ini berarti 2x ya. Tambah, misalkan yang dalam tabung ini pakai huruf Y, jadi tambah Y, tambah lagi 4, karena bola basketnya yang di luar kelihatan ada 4 buah, gitu ya banyaknya. Gitu ya, ini yang nomor 5. Coba Pogi akan tanya ke kalian, coba jawab di kolom chat. Yang nomor 6 ini bentuk aljabarnya kayak gimana? Silakan ketik di chat, nanti yang chat tentu akan kerekam juga ya. Siapa aja. Silakan dijawab yang nomor 6 bentuk aljabarnya kira-kira seperti apa. Pak izin ke toilet dulu. Iya. Nabila Bong, 2x tambah 3y tambah 6. Oke. Ini pertanyaan dari Kanitra. Kenapa nggak lihat di isi kotaknya aja? Kalau bisa mah dilihat aja langsung. Tapi gini nggak bisa. Gitu. Jadi kalau nggak bisa, ya udah kita misalkan aja sama suatu simbol yang lain. Gitu. Oke, terus Larova. Iya. Sip, tapi y-nya hurufnya kecil aja. Audrey juga sama. Oke. Oke, betul ya. 2x tambah 3y karena ininya kotaknya ada 2 ya. 2 berarti 2x, terus si tabungnya ada 3. Jadi 3y plus 6. Ini ada 6 buah di sininya. Gitu. Oh iya, Pogi lupa ngumumin PTS ya, nilai PTS. Pogi masih on progress, baru kelas putra aja yang dapat maksudnya udah selesai diperiksa, yang kelas putri masih on progress. Jadi sabarin dulu aja deh ya. Mungkin pertemuan berikutnya Pogi akan bisa umumkan siapa yang nilainya 100 gitu. Karena di kelompok yang putra itu ada yang pertama ada 3 orang kelas pertama, ada kelas keduanya ada 1 orang yang ada 100. Mudah-mudahan di putri juga ada ya, mudah-mudahan. Biasanya yang putri lebih umbel kalau dari dulu ya. Oke, lanjut ke sini ya. Yang bentuk aljabar ini bahasan di topik pertama. Jadi insya Allah ini pada udah bisa ya. Jadi kita akan lanjut ke topik berikutnya aja. Ini Pogi skip aja karena udah bisa ya. Ini kayaknya juga skip juga. Pogi nggak akan jelasin terlalu detail karena waktu juga, supaya kita bisa nyobain quiz pakai platform yang baru ya. Ini Pogi skip juga. Ini juga. Oke, langsung kita ke topik ini. Jadi ini takut nilai kecil, tenang aja. Nggak tahu sih, Pogi belum sama sekali belum belum prediksikan kira-kira persentase yang di atas 70 sama yang di bawah 70 ada berapa orang. Gitu. Mudah-mudahan sih di atas 70% lah ya, yang tuntasnya gitu. Oke, topik intinya di BAB3 ini atau bab 3 ya, tentang persamaan linear satu variabel. Jadi tadi kan dari pertanyaannya Kanitan tuh ya, kenapa nggak lihat isi kotaknya aja? Nggak bisa langsung. Jadi kalau tadi juga ngebukanya gimana kan repot ya. Jadi kadang-kadang matematika itu juga ada sesuatu objek dalam alam semesta ini yang memang kita tidak bisa menjangkaunya, bahkan untuk mempreteli benda itu juga nggak bisa. Jadi kita hanya bisa memisahkan dengan suatu variabel. Nah, sekarang misterinya adalah gimana caranya kita mencari tahu nilai tersebut tanpa harus melihat langsung atau mempelajari langsung atau meneliti langsung si objeknya itu. Kita akan gunakan prinsip persamaan nilai satu variabel ini. Jadi ini adalah lanjutan dari bentuk aljabar yang dipelopori oleh Al-Khawarizmi dulu ya. Pogi pernah cerita tuh ya. Nah, kita akan lihat satu bentuk aljabar. Judulnya menguak misteri nilai suatu variabel. Jadi kita akan mencari tahu nilai suatu variabel itu kayak gimana. Tolong perhatikan dulu, fokus dulu, jangan dulu ke air atau ke toilet atau jangan sampai gagal fokus kemana-mana gitu ya. Fokus ke sini dulu karena ini merupakan materi yang paling basic dan akan digunakan di level berikutnya. Bahkan di kelas 8, kelas 9 dan sampai kuliah pun itu akan selalu praktek. Jadi kadang-kadang anak-anak kelas 9, kelas 10 bahkan kuliahan itu mereka lemah ketika mempelajari materi matematika di pelajarannya. Itu gara-gara ininya masih lemah, masih belum paham. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan tanya aja di kolom chat atau minta diulang juga boleh ya. Oke, kita akan lanjut nih.
Kok jamnya muter-muter nggak searah? Iya juga ya. Pogi ngambil aja sih itu jam soalnya tadinya masih mau ngambil jam yang memang real gitu ya, bisa bisa apa nunjukin kalau sekarang tuh jam berapa, tapi nggak ada nih. Pogi belum nemu, nantilah kalau misalkan nemu ya Pogi akan ganti, itu jamnya rusak ceritanya. Oke, level 1 dulu. Level 1. Kita akan menemukan nilai X dari suatu persamaan linear. Contohnya ini nih. Jadi si X ini nilainya berapa ditambahin 2 supaya dapat jadi 7. Kalian bisa nebak nggak berapa? X-nya berapa supaya ditambah 2 menghasilkan 7? 5. X tambah 2 tambah 7. Ini yang Kak Alfa bener nih ya. 5 betul. Jadi kita akan cari tahu nilai X dari suatu persamaan, cuman kita cari tahu prosedur atau algoritmanya kayak gimana. Kalau misalkan yang soal ini, karena soalnya masih sederhana banget, kita bisa tebak gitu ya. X tambah 2 sama dengan 7. Kira-kira X-nya berapa ya supaya kalau misalkan ditambahin 2 hasilnya jadi 7? Tentu jawabannya 5 gitu ya. Nah, 5 ini dapat dari mana? Kita akan cari tahu prosedurnya. Caranya kayak gini. Kalau di modul ini ada dua cara. Pogi akan sajikan dulu dua-duanya deh ya. Nah, Pogi tampilin dulu papan tulisnya, kelupaan nih. Papan tulis virtual ya, ini papan tulis ininya. Ini papan tulisnya ambigu juga sih ya, ada dua nih papan tulisnya. Oke, ini papan tulis yang abu-abu nih. Apa yang X tambah 2 tambah, iya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Pogi tulis ulang dulu soalnya. X tambah 2 sama dengan 7. Tadi kalau misalkan langsung juga bisa ya. Ini kalau misalkan punya sense matematik yang kuat, ini bisa langsung tebak, nggak usah pakai prosedur-prosedur segala gitu. X-nya udah dapat 5. Tapi kalau misalkan untuk soal yang lebih rumit, ini baru level 1. Nanti level-level berikutnya gimana caranya? Kita perlu yang namanya sistematika atau prosedur. Jadi SOP gitulah, standar operasional gitu. Jadi gimana caranya, langkahnya supaya kita bisa menemukan jawaban yang tepat gitu ya. Kalau misalkan si soalnya mau yang sederhana, mau yang rumit juga bisa pakai prosedur itu. Nah, Pogi akan sajikan dua cara. Tapi sebelum itu ada yang kelewat kayaknya. Bentar. Oh iya, ada yang kelewat. Bentar. Ada yang kelewat. Sebelum Pogi jelasin caranya, ada yang perlu kalian tahu dulu nih. Ada istilah yang perlu kalian tahu dulu. Istilah yang pertama adalah yang disebut dengan ruas. Nih, pada soal ini ada istilah ruas. Ruas ini dibatasi oleh tanda sama dengan. Pogi coba tampilkan ulang lagi. X tambah 2 ini pakai warna biru dan angka 7 pakai warna merah. Dibatasi oleh tanda sama dengan. Nanti ada dua buah ruas. Ruas yang pertama, yang ruas kanan ini yang sebelah kanan sama tanda sama dengannya, ini yang warna merah ini angka 7 ini ruas kanan. Lalu yang sebelahnya ini ruas kiri. Yang warna biru ini ya, sepaket nih X tambah 2 ini ruas kiri. Jadi ruas ini dipisahkan atau dibatasi oleh tanda sama dengan. Istilah ini nanti akan diperlukan untuk penjelasan teknis cara menyelesaikan PLSP ini atau persamaan linear satu variabel ya. Oke, sekarang Pogi tampilin lagi papan tulisnya. Oke, nah ini nih, sip. Nah ini X tambah 7 ya. X tambah 2 sama dengan 7. Yang sebelah kiri ini ruas kiri. Yang ini ruas kanan. Pogi coba simulasikan dulu pakai cara yang satu. Cara 1. Oke, cara 1 Pogi tulis di sininya pakai warna ungu deh ya. X tambah 2 sama dengan 7. Oke. Prinsipnya ini menggunakan logika timbangan. Tanda sama dengan ini artinya setimbang, ruas kiri setimbang dengan ruas kanan, jadi seimbang mereka tuh. Jadi kalau misalkan begini, Pogi coba
gambar timbangan ya. Oke, gambar timbangan. Misalnya di sini ada benda, di sebelah kiri atau ruas kiri ini ada benda warna biru gitu ya. Kalau misalkan mau seimbang, kalau di kiri ada benda, di kanan juga harus ada benda yang sama gitu ya, beratnya sama juga. Jadi ini seimbang. Kalau misalkan seandainya nih ya, di sebelah kiri itu ditambahkan sesuatu gitu ya, objek ini warna hijau misalkan, kelihatan nggak warna hijaunya? Nah, ya. Kalau misalkan ini di sebelah kiri ditambahin suatu objek, berarti logikanya yang sebelah kiri ini akan turun dan yang kanan akan naik, jadi nggak seimbang lagi. Kalau misalkan mau seimbang, yang kiri ditambahin suatu benda, yang kanan juga harus ditambahin lagi benda yang sama gitu ya. Ini warna hijau, di sebelah kanan juga warna hijau, harus seimbang kiri dan kanan kalau misalkan mau seimbang. Nah, sama dengan ini mengartikan bahwa ruas kiri sama ruas kanan ini udah seimbang. Jadi setara, yang kiri dan kanan itu setara. Nah, sekarang kita akan cari tahu nilai si X-nya ini gimana. Kita akan buat si X ini jadi sendirian. X ini sama dengan berapa gitu. Kita akan cari tahu itu. Nah, sekarang idenya supaya X-nya sendirian, X sebelah sininya sendirian. Di sini kan ada angka 2 nih yang ganggu. Nah, angka 2 ini harus dihilangkan, harus dibuang. Cara membuangnya berarti ini kan positif 2 ya. Berarti harus dikurangkan 2 sebelah sini nih. Sebelah kiri dikurangi 2, biar tetap seimbang, yang kanan juga harus dikurangin 2. Kayak gini. Jadi tetap seimbang. Gitu. Akibatnya setelah dikurangi dua-duanya itu, si X yang sebelah sini tinggal sendirian karena 2 dikurangi 2 kan jadi 0 ya. Lalu yang ini juga berkurang, 7 dikurangi 2 berarti jadi berapa? Jadi 5 kan ya? Sehingga dapat X-nya sama dengan 5. Itu prinsip yang pertama, pakai logika keseimbangan timbangan gitu ya. Ini cara pertama dan cara ini diakui secara internasional gitu. Nah, ada alternatif yang kedua, cara yang kedua. Gimana? Nih, Pogi coba tulisin di sebelahnya nih ya. Cara yang kedua. Pakai warna biru deh. Cara 2 ini, kalau orang-orang kebanyakan pakainya cara 2 ini. Tapi ini informal. Meskipun informal, tapi hasilnya juga bakal sama gitu ya. Bakal sama, dan memang cara ini sangat banyak digemari atau sangat banyak digunakan oleh orang-orang kebanyakan gitu ya. Jadi kalau misalkan matematikawan yang saklek banget itu mereka tetap harus pakai cara yang satu. Tapi Pogi lebih fleksibel, silahkan kalian pilih nanti pakai cara yang satu atau cara yang dua. Cara yang dua kayak gini. Coba Pogi tulisin lagi soalnya kayak gini ya. Nah, kalau yang cara 2 ada aturan pindah ruas gitu. Jadi sama-sama juga dibuat jadi X sama dengan lagi nantinya tuh. Nah, sekarang aturannya yang cara 2 itu kayak gini. Jadi pindahkan atau kelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka di ruas yang sama. Sekarang lihat di ruas kiri, ini kan ada angka 2 ya di sini nih. Nah, angka 2 ini harus dipindahkan ke sebelah kanan supaya tidak bercampur dengan huruf atau variabel ya, variabel X. Nah, kalau misalkan dia pindah ruas ke sini, artinya si 2-nya ini jadi berubah tandanya. Jadi lawannya tanda sebelumnya. Di sini kan 2 ini tandanya itu positif ya. Pindah ruas 2-nya. Jadi lawannya positif berarti negatif. Jadi X sama dengan 7, 2-nya pindah ke sebelah kanan, tandanya berubah jadi negatif, jadi pengurangan gitu. Lalu beresin langsung, jadi X sama dengan 7 dikurangi 2, 5, selesai gitu. Ini cara yang kedua yang sangat digemari oleh orang-orang kebanyakan. Pogi nggak anggap ini salah, nggak, karena hasilnya juga sama kayak yang cara pertama. Cara yang pertama kelemahannya memang agak panjang. Kalian bisa lihat di modul yang kalian udah download, di sana ada cara 1 dan cara 2. Di situ yang cara 1 itu relatif lebih panjang langkah-langkahnya dibanding dengan cara yang kedua. Nah, sekarang Pogi akan lebih tekankan dulu kalian ke cara yang kedua dulu. Cara yang kedua kalian udah kuasain dengan baik, nanti baru ke cara yang satu ya. Sekarang yang level 2, Pogi akan coba tampilkan lagi soal yang
lain nih. Level 2. Tentukan nilai X dari, nah persamaan aljabarnya kayak begini. 3X tambah 6 sama dengan 12. 3 kali berapa, lalu kemudian ditambahin 6, hasilnya 12. Mungkin ini lebih rumit dari yang level 1 tadi. Kalau level 1 tadi kan kita langsung bisa nebak si angkanya. Kalau yang ini mungkin agak sedikit lebih naik levelnya gitulah ya. Oke, sekarang Pak Ogi akan coba simulasikan pakai cara yang kedua. Pak Ogi tulis dulu si soalnya. 3X tambah 6 sama dengan 12. Oke. Sekarang kita perhatikan di ruas kiri yang ini ada angka yang bercampur dengan huruf. Kita harus pindah ruasan ya. Si 6 ini asalnya dia positif, pindah ruas ke kanan berarti jadi negatif lawannya ya. Jadi pengurangan. Berarti jadi kayak gini nih. 6-nya pindah, ini 12-nya tetap jadi kurangi 6 sebelah kanan. Beresin dulu, 12 dikurangi 6 jadi 6 kan ya. Nah tapi ini belum selesai karena masih ada angka 3 di sebelah sini nih. 3-nya nempel dengan huruf X. Kalau misalkan nempel itu artinya itu perkalian. 3X itu 3 kali X. Jadi 3X dulu waktu di bentuk aljabar bab 2 pernah Pak jelasin ya. Ini artinya perkalian. Si 3 ini pindah ruas. Ingat ketika pindah ruas berubah jadi lawannya. Lawannya perkalian kan pembagiannya, berarti ini 3-nya berubah. Jadi pembagian di ruas kanan tuh pindah di sini. Jadi 6 bagi 3 X sama dengan 2. Selesai. Kalau misalkan mau ngecek jawaban kita benar atau salah, kita tinggal masukkan lagi aja si angka 2 ini ke si soal tadi. Soal tadi kan 3X tambah 6 sama dengan 12. Nah sekarang 3, X-nya diganti sama 2. 3 dikalikan dengan 2, kan 6 ya. 6 tambah 6 benar nggak 12? Benar ya. Jadi jawaban kita udah betul. Nah kayak gitu caranya untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel atau PLSP ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau nanya dulu atau minta diulang dulu boleh. Nanti Pak Ogi akan coba jelasin ulang lagi sampai kalian bisa paham dulu ya. Karena ini memang materinya sangat basic dan perlu kalian kuasain juga. Penggunanya untuk apa nanti? Pak Ogi akan jelaskan penggunaannya untuk apa setelah kalian kuasain dulu gimana cara menggunakan alat ini atau prosedur ini dulu, gitu ya. Oke. Kayaknya belum ada pertanyaan. Pak Ogi akan lanjut aja dulu ke level ketiga ya. Ke level ketiga. Oke. Sekarang hurufnya diganti deh ya. Tadi udah pakai huruf X, sekarang coba kita pakai huruf M. Oke, yang ini nih. Pak Ogi coba tulis dulu soalnya. Tentukan nilai M dari 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Oke. Lihat di ruas kiri dan kanan huruf dan angka bercampur ya. Jadi kita harus kelompok-kelompokkan dulu huruf dengan huruf, angka dengan angka. Kita pindah ruaskan lagi aja seperti prinsip yang sebelumnya. Jadi kita pindah ruaskan 2M ini ke sebelah kiri dan 4 angka 4 ini ke sebelah kanan. Ingat tadi setiap pindah ruas jadi berubah tandanya. Di sini kan 5M tetap dia 2M-nya pindah ke sebelah kiri. Asalnya 2M ini positif, berubah atau pindah ruas berarti jadi negatif atau pengurangan. Lalu si 4-nya pindah ruas ke kanan. Asalnya positif jadi negatif berarti 16 dikurangi 4 kayak gini. Gitu ya. Jadi 2M pindah ke sebelah kiri, lalu 4-nya pindah ke sebelah kanan dan tandanya berubah jadi lawannya. Selesaikan. 5 dikurangi 2 berarti jadi 3M. 16 dikurangi 4 jadi 12. Gitu. Sama kayak sebelumnya, ini 3M ini nempel. Berarti artinya perkalian dia. 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti jadi lawannya perkalian, pembagiannya 12 per 3, berarti jadi 12 bagi 3 jadi M-nya sama dengan 4 gitu. Selesai. Kalau misalkan mau ngecek sama kayak tadi, kita coba masukkan angka 4 atau gantikan angka 4 ke huruf M ini nih. 5 dikalikan 4 kan jadi 20 ya, 20 tambah 4 24. Ruas kiri 24 nih. Coba cek yang ruas kanan.
2 kali M-nya tadi 4 ya, 2 kali 4 berarti 8, 8 tambah 16 berarti 24 juga ya. 24 dan 24 setimbang, berarti dia jawabannya benar ya. M-nya sama dengan 4. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Bagi izin keluar ya, aku mau belajar sama Bu Noni. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sip. Kalau nggak ada ini mudah-mudahan paham. Oke, lanjut ke yang level 4. Kita coba naik lagi ke yang levelnya lebih tinggi. Nah, sekarang yang ini nih. Ada bentuk aljabar negatif 5x dikurangi 6 sama dengan 19. Nah, kita akan buat lagi pakai cara kedua ya, penyelesaiannya nih. Negatif 5x dikurangi 6 sama dengan 19. Dilihat di persamaan ini, ternyata di ruas kiri dia ada huruf yang bercampur dengan angka lagi. Jadi kita harus pindahkan dulu. Ini negatif 6 pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya negatif, pindah ruas jadi lawannya positif berarti ya. Jadi negatif 5x sama dengan 19 tambah 6. Jadi berubah jadi tanda tambah. Lanjut. Diberesin dulu, 19 tambah 6 berarti jadi 25 ya. Oke. Di sini angka negatif 5 nempel sama huruf X, artinya perkalian. Berarti pindah ruas jadi lawannya perkalian pembagian. 25 dibagi negatif 5. Ya, hati-hati, dibagi negatif 5 karena sebelumnya perkalian ya, bukan pengurangan. Jadi dibawa sama tanda negatifnya. Jadi X sama dengan 25 dibagi negatif 5, positif bagi negatif berarti jadi negatif. Jadi negatif 5 jawabannya. Gitu ya. Kalau misalkan mau ngecek lagi sama kayak tadi caranya, masukkan angka negatif 5 itu atau gantikan huruf X ini dengan angka negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5 jadi 25 kan ya? 25 dikurangi 6 betul 19. Gitu ya. Ini yang level 4. Level 5. Tentukan nilai P dari, nah ini agak panjang kayak yang sebelumnya sih, tapi mirip-mirip. Oke, Bagi coba tulis dulu sih soalnya. 10P dikurangi 4 sama dengan 2P tambah 20. Tip. Lihat di ruas kiri dan di ruas kanan ada huruf yang dan angka yang bercampur. Kita pilah-pilah dulu. Pindahkan si 2P-nya ke ruas kiri, asalnya positif jadi negatif. Lalu yang si negatif 4 ini pindah ruas ke kanan. Asalnya negatif jadi positif ya. Oke, lanjut. Tulis di sini. 2P-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif. Lalu si angka 4-nya pindah ruas jadi positif. 10 dikurangi 2 jadi 8P. 20 tambah 4 jadi 24. Lalu P sama dengan 24 per 8. Karena 8-nya ini nempel sama huruf P ya. Jadi dia artinya perkalian. Pindah ruas jadi pembagian. Jadi P sama dengan 24 bagi 8 berarti jadi 3. Selesai. Gitu. Ya, ini yang level 5. Ini ada sampai 7 level nih ya. Sampai 7 level. Jadi prinsipnya sekali lagi, jadi pindah ruas. Kalau cara 2 pindah ruas, nah setiap pindah ruas dia berubah tandanya jadi lawannya ya dari tanda sebelumnya. Gitu ya. Lanjut ke level 6. Kalau mau ada yang ditanyain silakan langsung aja di chat ya. Kayaknya ini Nabila udah ngerti. Sebelumnya udah diketikin tuh caranya. Lanjut. Level ke-6. Tentukan nilai M. Tentukan nilai M dari ada pecahannya di sini ya. Ada pecahan. Ada pecahan biasa per-peran lah ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin alergi sama yang pecahan kayak gini, males gitu kalau misalkan main pecahan ngitung-ngitung matematikanya.
Kalau ini ada alternatif biar si pecahannya ini hilang. Tapi kalau misalkan nggak alergi yang bagus gitu ya, silakan aja langsung operasikan pindah ruas, selesai, nanti bisa kalian ketemukan jawabannya. Tapi bagi yang nggak mau dan nggak suka sama yang kayak begini gitu ya, Bogi cuma punya alternatifnya kayak gini. Coba ditulis dulu ininya, 4/3 M tambah 4 sama dengan 1/3 M ditambah 5. Kayak ini. Nah, supaya si pecahannya hilang atau perperannya hilangnya ya, kita lihat penyebut dari si soalnya nih. Penyebutnya 3. Nah, kalau misalkan penyebutnya 3, berarti semuanya ini kaliin 3. Jadi bergantung dengan penyebutnya berapa. Kalau misalkan penyebutnya 5, berarti kaliin 5. Penyebutnya 10, kali 10 dan seterusnya gitu ya. Karena ini 3 itu ya, dua-duanya. Berarti kaliin 3. Nah, sekarang kita operasikan 4/3 kali 3 dikotret dulu ya. 3 dibagi 3, 1 ya, 1 kali 4, 4. Jadi di sini 4M. Yang 4 ini juga sama dikaliin 3. 4 kali 3 jadi 12. Sama dengan ini 1/3 kali 3 juga dikotret nih. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Jadi M doang. 5 dikali 3 jadi 15. Nah, gini. Ini kotretnya hapus aja. Nah, sekarang kan bentuknya udah kayak biasa lagi, kayak soal-soal yang di level sebelumnya. Jadi tinggal pindah ruas aja biasa gitu ya. Jadi kita pindahkan si M ini ke sebelah kiri dan si 12 ini ke sebelah kanan. Tiap pindah ruas berubah tandanya. Jadi ini 4M, M-nya pindah ke kiri jadi negatif M, lalu 12-nya pindah ke kanan jadi negatif 12 karena asalnya dia positif. Selesaikan, 4 dikurangi M jadi 3M, 15 dikurangi 12 berarti jadi 3. Karena ini 3-nya nempel sama huruf M, 3-nya pindah ruas. Asalnya perkalian jadi pembagian ya. Jadi M sama dengan 3 dibagi 3 jadi 1 M-nya. Selesai. Itu ya. Ini yang cara kalau misalkan nemuin soal yang ada perperannya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Hey, ini teh masih aktif kan ya? Biasanya rame di chat atau nggak bisa kirim teks ke atau chat ke sini. Coba Pogi akan manggil satu orang deh. Masih standby nggak dia di depan laptop? Coba ke oh bisa tenang. Nadia Fadila ada nggak Nadia Fadila? Nadia Fadhila ada Nadia Fadila? Hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadia menghilang, nggak tahu kenapa. Oke, ini ada pertanyaan nih. Raisya, kalau pernya beda berarti harus disamain dulu ya pernya? Nggak usah. Pak Ogi punya teknik nih, jadi nanti di level 7 ya. Kalau misalkan si pernya beda nih, bagus pertanyaannya ya, Raisya. Habis ini ya. Tadi Pak Ogi nyoba manggil Nadia, nggak ada dia. Satu lagi deh. Kalau misalnya Kumaira Balkis ada nggak? Kumaira Balkis. Dikali. Nah, nanti lihat ya, nanti lihat di level 7. Halo Kumaira Balkis, ada nggak? Oh ada, sip ya bagus. Jadi catatannya tadi Nadia ya, Nadia nggak tahu kemana. Baik, kita jawab pertanyaannya dari Raisa ya, Raisa. Ini dulunya Raisa ya. Kirain ini sama orang ya, Raisa Sultani dan Susanto di sini. Yang salah satunya Eca kalau nggak salah ya, kalau lupa yang mana Eca yang Eca itu yang mana gitu Pak. Baik, lanjut aja di level 7 nih. Gimana kalau misalnya si pernya beda, penyebutnya beda? Nah, kayak ini nih. Pak coba tulis dulu si soalnya. 2/3M tambah 2 sama dengan
1/2M tambah 1. Ada di modul Pak, iya. Bagus dibaca berarti modulnya ya. Karena emang ini semua yang ada di modul gitu. Cuman kendala Pak Ogi itu gini, ini Pak Ogi juga curhat sedikit ya. Jadi Pak Ogi udah sediakan modul buat kalian. Silahkan di-download gratis gitu ya. Padahal kalau misalkan pakai yang di luar itu mesti bayar gitu. Kalau misalkan bahan ajar itu atau textbook gitu ya. Meskipun ada sih yang dari pemerintah, tapi itu kurang standar kalau misalkan di sekolah kita karena jam belajarnya juga beda. Jadi Pak Ogi bikin sendiri modulnya, kasihin ke kalian, dan ada yang langsung baca modulnya itu, ada yang enggak. Kalau yang baca, insya Allah ketika pembelajaran atau ulangan atau tes gitu ya, lancar dia. Tapi kalau yang enggak tahu nih. Jadi mungkin ada hambatannya juga sih kalau misalkan kos belajar kayak gini dia nggak fokus atau gimana, jadinya terlewat gitu ya materinya. Makanya Pak Ogi kasih modul itu untuk kalian baca, untuk kalian pelajari. Khawatir gitu ya apa yang Pak Ogi jelasin di sini ada yang nggak jelas karena sinyalnya kurang bagus gitu ya, atau sakit gitu ya, nggak bisa hadir dan lain sebagainya gitu. Kalian bisa baca sendiri di modul topiknya. Kalau misalkan mau nyimak juga pembelajarannya, kalian bisa nonton juga di Google Site. Linknya Pak Ogi udah cantumkan di deskripsi grup WA ya. Pak Ogi insya Allah udah semua upload semua materi-materi yang dari pertemuan 1. Kalau banget kita ketemu, bukan ketemu ya, PJJ lah ya, PJJ di semester triwulan pertama ya, triwulan pertama pertemuan 1 sampai ke-7, sekarang pertemuan ke-7. Jadi kalian tinggal simak aja materinya, kalian pelajari, semua bahannya udah guru-guru kasih, tinggal kaliannya aja. Jadi ketika misalnya ulangannya jelek misalkan atau nggak ngerti gitu materinya, itu aneh juga gitu ya, kenapa, apakah ada faktor X lainnya gitu ya atau gimana. Modulnya harus di print nggak ada kewajiban untuk di print, silakan aja. Kalau mau yang di print mungkin lebih enak kalau di print gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal Pak Ogi minta ngerjain soal di modul itu, kalian tinggal kerjain aja di modulnya karena Pak Ogi udah kasih space untuk ngerjain di modulnya. Tapi kalau misalkan nggak di print juga nggak apa-apa, cuman kalian harus tetap ngerjainnya berarti di buku tulis, nggak bisa di modulnya gitu ya. Itu terserah pilihan kalian aja, mau di print silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, lagi ke sini ke level terakhir nih, yang level 7. Penyebutnya beda. Yang satu 3, yang satu 2. Kalau yang tadi sebelumnya karena penyebutnya sama ya, sama-sama 3, ya udah kalian 3 aja gitu ya. Kalau misalkan sama gitu ya. Kalau beda gimana, Pak? Nah, kalau misalkan beda, kalian ngaliin ininya itu dengan hasil perkalian dari penyebutnya ini nih. Kalian kalikan dulu aja 3 sama 2, kaliin. 3 kali 2 kan jadi 6 ya. Berarti semuanya dikaliin 6. Semuanya nih. Kaliin 6. Karena ini sama ininya 3 sama 2 kaliin jadi 6. Gitu. Jadi semua kali 6, 2/3 kali 6. Kotret nih, 6 bagi 3, 2 kali 2 jadi 4. 4M. 2 kali 6, 12. Setengah kali 6, 3 ya, langsung aja. 3M tambah 1 kali 6, 6. Gitu. Jadi ini udah biasa lagi nih, udah kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal pindah ruas aja. 4M tetap 3M yang pindah ruas ke sini ya. 3M asalnya dia positif jadi negatif. Negatif 3M gitu ya. Ini 12-nya pindah ruas ke sana, ke sebelah kanan. Asalnya positif jadi negatif. 6 dikurangi 12. 4 dikurangi 3, 1 ya, atau 1M, atau M aja lah ya, karena angka 1 biasanya nggak ditulis. 6 dikurangi 12 berarti jadi negatif 6. Selesai gitu ya. Untuk level 7. Jadi sebenarnya sih simple, tinggal kalian bisa mengingatnya atau enggak. Ingat prinsip otak itu ketika mengingat sesuatu. Jadi kalau misalkan kalian melakukan pengulangan, konsep ini kalian udah pelajari, udah paham gitu ya, caranya gimana supaya tetap melekat di ingatan, di memori kita. Jadi harus sering digunakan. Makanya Pak Ogi selalu coba
ajak kalian yuk latihan matematika, latihan soal yang banyak, latihan soalnya, supaya otak itu akan anggap informasi yang kalian dapatkan itu adalah informasi yang penting karena rutin dilakukan. Kalau misalkan jarang digunakan atau tidak pernah dipakai gitu ya, sama ketika ngafalin Quran juga gitu ya, kalau misalkan nggak pernah dimurojaah gitu ya, suka lupa-lupa nantinya tuh, karena otak akan menganggap itu informasi yang nggak penting gitu. Makanya supaya otak kita bisa optimal, lakukan repetisi atau pengulangan informasi itu supaya bisa melekat gitu sebagai informasi yang penting gitu ya. Tuh benar ya, dikali. Sekarang Pak Ogi akan coba platform yang baru. Pak Ogi akan ngasih kuis. Biasanya kita pakai kuisis. Sekarang Pak Ogi coba pakai Kahoot. Mungkin biasanya ada yang pernah nyobain Kahoot. Kalau misalkan pernah ya berarti punya pengalaman sebelumnya gitu ya, bagus. Tapi yang belum, ini mungkin jadi pengalaman baru. Dan Pak Ogi akan lihat, karena ini baru first time gitu ya, Pak Ogi akan lihat ini worth it atau enggak untuk digunakan selanjutnya. Kalau misalkan enak, Pak Ogi kita gunakan seterusnya gitu ya, sebagai kombinasi gitu ya, pakai kuisis atau pakai Kahoot gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang enak, ya udah, mungkin Pak Ogi perlu cari yang lain atau coba lagi ke kuisis gitu untuk kuisnya. Oke, sekarang lagu Kahoot enakeun. Oh, pernah ya Raisa, Ralova ya. Sekarang coba kalian buka link ini nih. Kahoot.it. Bagi coba ketikin ya linknya biar enak. Kalian tinggal langsung ketik apa. Nah ini nih, Nadia Fadila tadi kemana hei? Tadi Pagi panggil-panggil nggak jawab. Ke toilet, bilang dulu atau ke toilet gitu ya. Disangka nggak hadir. Ya, silakan ketik Kahoot link itu ya. Nah, sekarang tinggal tunggu pinnya. Bentar, Pagi tampilin di papan tulis deh ya, biar enak. Kalian bisa ngeliat juga. Bentar. Papan tulis virtualnya dimatiin dulu, terus PowerPoint-nya juga dimatiin dulu dan tampilkan ini ya. Oke. Ini Pak Ogi karena baru, itu berbayar ya ternyata ya, pakai yang free dulu aja deh, yang gratis dulu. Oke, terus di sebelah ini My Kahoot. Oke, nah ini kuis PLSV ya, bukan PLSV. Di bahasa Indonesia nggak ada V ya, adanya V. Play, teach. Kalau di Quizzes, itu kalian bisa lihat soalnya langsung di gadget kalian atau di device kalian. Tapi kalau Kahoot itu nggak bisa lihat soalnya langsung di gadget kalian. Jadi kalian harus ngelihat soalnya itu di Google Meeting atau di Meeting. Pak Ogi akan tampilkan di sini nih, di papan tulis yang sebelah sini nih ya. Jadi nanti kalian kalau ada handphone nganggur gitu ya, ambil aja handphonenya, terus buka link yang Kahoot.it tadi di handphone kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat soalnya itu di laptop gitu atau di PC. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian coba di Google Chrome-nya ada tanda tambah nih paling atas nih. Ini ya di kursor plugin ya. Yang paling atas ini ada tanda tambah. Nah, new tab kliknya. Di sini bikin Kahoot.it, terus nanti soalnya ngelihat di meeting di sini nih. Nanti akan muncul di sini. Gitu ya. Silakan masukkan pinnya 7566129 yang ini ya. Masukin pinnya ketika udah buka link yang tadi, masukin pinnya 7566129, terus isi namanya. Ini baru ada Kabila Nafisa aja yang baru masuk, baru satu orang. Silakan yang lain. Aku udah ada. Mana? Di sini belum ada. Aku juga udah. Loh, kok di sini cuma ada satu orang ya? Bentar, oke reload deh. Isi error isininya.
Oh, jadi berubah pinnya deh. Pinnya berubah jadi yang ini ya, 2488470. 2488470. Coba yang tadi pinnya berubah ternyata. Jadi coba sekarang ganti pakai yang ini. 2488470. Oke, ini ada 4 orang, 5. Nadia sudah. Oh ya, Nadia udah ada. Hana oke, udah ada. Baru ada 5 orang. Total di sini tuh ada 20 ya, 20 orang. Oke, silakan yang lain yuk ditungguin. Karena ini harus semuanya masuk dulu. Semuanya harus masuk dulu baru bisa start karena kalau yang kuisis kan terserah ya bisa ngejawab soal yang ini cepat langsung ke soal berikutnya sendiri-sendiri. Kalau yang ini harus bareng-bareng. Jadi satu soal kerjain bareng-bareng, udah selesai semuanya, langsung muncul skornya. Terus lanjut lagi soal kedua, kayak gitu lagi sama terus bertahap. Jadi selesai mulainya bareng-bareng, selesainya juga bareng-bareng gitu. Kalau kuisis enggak, sendiri-sendiri dia. Yang udah selesai nungguin yang belum selesai terus ngerjain gitu ya. Oke, ini baru ada 6 orang. Silakan yang lain. 7, 8. Sok ditungguin sampai jam 8.50 ya. 8.50 kayaknya langsung mulai aja deh karena waktunya juga terbatas nih. Oke, ada Aca tuh yang mana ya? Aca tuh yang mana? Aca tuh Raisa atau kayaknya bukan nih. Kalau Kai itu Gabriel siapa gitu ya lupa. Kai. Oh, Raisa Sultani Aca tuh ya. Oke. Terus ada yang aneh lagi namanya tuh nggak ada deh. Maksudnya aneh tuh bukan nama asli ininya. Yo, udah 12 orang. Silakan yang lain. Nama aku kapital semua. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Kita nyoba dulu aja nih, Maya. Ya. Ayo, Anda ini Aliandi atau Ganisha. Terus yang belum hadir juga tuh Diva Asri ada. Audrey, ayo Audrey, coba di close dulu deh kalau nggak belum masuk Audrey. Belum ada di sini. Di close dulu, terus klik lagi link yang tadi kahoot.it, terus masukin lagi pinnya, diulang lagi. Terus siapa lagi yang belum tuh? Nabila Bung ada, terus Lauda ada, Kunaira ada. Di reload dulu, reload. Hana ada, no Audi ada ya, oke. Terus Raisa, Saskia, Yemima mana Yemima? Hey Yemima, biasanya kamu teh suka chatting di sini, menghilang sekarang mah. Yemima, Saskia, Yemima sama Saskia nih. Oh, Saskia udah ada nih. Tidur, coba ya kalau dipanggil. Yemima. Dihitung sampai, hitung 5 hitungan lah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pogi catat nih ya, langsung dilaporin ke wali kelasnya nih. Y5 itu wali kelasnya itu siapa ya? Bu Fitri atau siapa ya? Udah catat dulu aja lah ya. Y5. Baiklah, udah kita mulai aja deh ya. Kita mulai. Nah, ini nih yang mau ke toilet bilang dulu ya. Bilang dulu supaya nanti pas Pogi panggil tuh Pogi tahu oh ini mah lagi ke toilet gitu atau apa gitu ya. Jadi biar nggak kecatat kayak gini gitu ya. Oke, kita mulai. Soalnya akan muncul di sini ya. Jadi kalian di device-nya itu hanya muncul opsinya aja, pilihan gandanya aja. Kita coba dulu nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Hasilnya yang gampang dulu aja deh ya. 12 tambah 7 coba. Berapa hasilnya? Jadi soalnya mau muncul di sini di device kalian cuman opsinya aja ada warna merah, biru, kuning sama hijau.
atau segitiga, belah ketupat, lingkaran sama kotak ya. Nah, oke. Ini udah pada bisa nih, Wah. Kayaknya udah gampang. Coba ya dilihat. Karena ini kalau misalkan kalian jawabannya benar dan cepet jawabannya, itu poinnya lebih besar. Dan sekarang kita lihat siapa yang mimpin ya. Ada Nadia ya, Nadia, Nabila, Rolfa, Hana, sama Marwa. 5 besar ini nanti Pak Ugi akan catat dikasih poin untuk bab 3 sekarang ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Masih percobaan nih. 8 kali 12. Udah milih tapi nggak bisa atau mungkin jaringannya. 8 kali 12. Silakan ketik pilih jawabannya yang mana. Oke, udah ada 11 orang yang jawab. Sip. Wah, ada 1 orang yang salah. Ada 3 orang deh ya, 3 orang. Ada 9 orang yang jawabannya betul. Adalah Nabila. Sekarang nyusul jadi posisi pertama. Nadia menghilang dari posisi pertama. Terus ini Ralofa nyusul, Kabila nyusul, Raisa juga ya, Hana jadi turun Hana. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 2 nomor 3 ya. Nomor 3 ini soalnya udah terkait sama yang PLSV tadi yang Pak jelasin. Silakan siapin kotretannya ya. Next. Tentukan nilai X dari ini. 2X tambah 3 sama 3 11. Kira-kira X-nya berapa? Waktunya ini ya, ini di waktu nih. Ada waktu timernya di sini. Jadi kalian harus perhatikan ini juga. Jadi jangan sampai telat ngejawab. Udah ada 9 orang yang jawab. 10, 11. Waktunya 30 detik lagi ya. 13, 15. Deg-degan. Iya, kalau pembelajaran langsung ya, pokoknya ini biasanya suka dimain tim. Jadi kalau Kahoot itu dia bisa main tim. Jadi pagi kelompokin ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga ditandingkan gitu. Nanti kelompok mana yang juara gitu. Kalau pembelajaran langsung ya, tapi kalau PJJ agak susah kalau kelompokan kayak gitu. Oke, ada 8 orang yang jawabannya betul. 8 orang juga yang jawabannya salah ya. Oke, hati-hati ya pas milihnya dan jangan sampai salah ngitung gitu ya. Oke, Nabila masih pertama nih, Kabila, Nafisa naik, Saskia juga naik. Kalau Fatur, Hana jadi menghilang ya. Nadia Zahra keempat. Oke, lanjut ya. Sekarang soal berikutnya. Soal keempat. Tentukan nilai Q. Gampang nih juga. Pindah ruas 5Q-nya ke sini, terus diberesin sebelah kirinya, terus 12-nya dibagi sama hasil itu ya. Confusion screaming. Semangat Audrey. Di Audrey sinyalnya salah pencet. Salah pencet ini ya. Itu kesalahan teknis. Jadi nggak bisa diperbaikin lagi kalau salah pencet. Oke, ada 12 orang yang udah jawab, 13. Waktunya sekitar 20 detikan lagi. Baru 15 yang jawab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang betul ada 7 orang, tapi yang salah juga cuma yang banyak nih ya. Oke, kayaknya perlu lagi review lagi nanti ya materi ini. Oke, kita lihat yang mimpin. Nabila Bung kesusul sekarang. Nadia ada muncul lagi nih sekarang ketiga. Raisa juga naik nih. Saskia turun kayaknya nih ya. Oke, lanjut. 3000 ya poinnya jauh. Soal kelima, tentukan nilai P. Salah pencet tapi bener. Wah, hoki ini mah.
Salah pencet tapi benar. Oke, ada 9 orang yang udah jawab. 10, 11, 14. Oke, semuanya udah jawabnya ya. Bagus, sekarang udah naik nih ya. Jadi 8 orang yang jawabannya betul. Yang salah ada 7 orang. Nggak kayak tadi ya, tadi banyak yang salah. Nggak tahu di bagian mana salahnya. Ini Pogi nggak bisa ngecek juga sih. Siapa-siapa aja. Next. Oke, Kabila Nafisa mas. Kabila Nafisa jauh banget poinnya ya. Nabila masuk posisi 2, Raisa baik nih, Kumaira jadi muncul di sini. Nah, dia menghilang lagi. Oke, sekarang soal penentuan. Soal penentuan ini Pogi pernah share di Instagram. Yang follow mungkin tahu kalau misalkan soal ini pernah Pogi share. Jadi ini teka-teki, tapi teka-teka ini kaitannya memang sama materi PLSV yang Pogi bahas tadi. Kita lihat soal terakhir. Ini menentukan ya. Oke, yang ini nih. Tentukan nilai yang ada di sama tanda tanya ini nih. Ini merah tambah merah 12, merah tambah biru tambah hijau 14. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira yang tanda tanya ini berapa? Silakan. Ini waktunya agak panjang. Jadi tenang aja, ini ada 200 detik. Silakan. Jangan ngasal ya, audit jangan. Ya iya tuh dimarahin. Oke, udah ada 1 orang yang jawab. Tenang aja, waktunya ini agak panjang. Pogi sengaja kasih agak panjang karena ini memang problem solving soalnya. Udah 2 orang yang jawab. Ditambah ditambah. Ya ke toilet. Merah tambah merah 12. Merah tambah biru tambah hijau 14. Merah tambah kuning 9. Merah tambah hijau 18. Hijau tambah hijau 14. Biru tambah kuning tambah hijau berapa? Jadi kita harus cari tahu dulu birunya berapa, kuningnya berapa, hijaunya berapa. Manfaatkan konsep yang tadi bisa, atau pakai logika sendiri, dikonstruksi sendiri juga boleh. Ini open minded aja ya, disilakan pakai cara apapun juga boleh. Yang penting benar jawabannya. Baru ada 6 orang yang jawab. Waktunya sekitar 100 detik lagi. Ya, salah. Kenapa salah? Oke, pokoknya yang 5 besar ini, Pogi akan catat dan dijadikan poin tambahan untuk bab 3. Kemarin yang PTS itu sangat kebantu sama poin keaktifan ini ya. Jadi ada yang siswa itu nilainya itu 68, itu nilainya di bawah KKM kita 70. Karena dia aktif, dia sering ngumpulin tugas juga gitu ya, rajin. Pogi tambahin poinnya, jadi dihitung dari banyaknya keaktifannya dia, poinnya dia ada berapa. Jadi waktu itu 68, dia naik jadi 73 nilainya. Jadi lumayan gitu ya. Ada juga yang nilainya nilainya pas-pasan 98, karena aktif banget juga Pogi jadi 100 aja nilainya gitu. Karena Pogi coba apresiasi dari proses kalian belajar, meskipun salah tapi masih terus nyoba, itu juga jadi poin penilaian.
gitu. Karena memang belajar mah ya wajar salah gitu ya, bukan suatu hal yang memalukan. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis ya. Ada 14 orang yang jawab, tapi ini bagus. Ada 8 orang yang jawabnya betul, hanya 6 orang yang salah, gitu ya. Jadi menaik gitu ya, naik ininya. Jawabannya 15 ya, jawabannya 15. Oke, kita lihat siapa yang 5 besar yang ada di podium di sini ya, di podium. Oke, ketiga Nabila Abong, ketiga. Yang kedua ada Raisa, yang pertama siapa nih? Oh, ini efeknya bagus juga ya di kayak gini. Oh, Kabila ya, Kabila Nafisa. Selamat Kabila di posisi pertama ya, Nadia Zahra sama aduh kelima tadi siapa ya? Udah buru hilang. Ya udahlah, nanti Pogi lihatnya. Kabila Nafisa, Raisa sama Nabila ya. Pogi coba catat dulu namanya. eh, Kabila, terus Raisa, terus Nabila. Yang keempat tadi keempat itu Nadia ya. Yang kelima tadi Pogi kelewat ya. Ada yang ingat nggak? Jadi siapa yang kelima ya? Nadia 4. Terus yang kelima siapa ya tadi ya? Oh, Saskia ya, Saskia. Oke, Saskia. Oke, sip, bagus. Worth it nggak, enakan nggak kalau pakai Kahoot kuisnya? Karena waktu Pak Oki jadi gak fokus ya, waktunya emang cepet ya, nggak kerasa kayaknya perlu ditambahin waktunya. Tegang, oke, iya, lumayan lah. Ya udah, nanti kapan-kapan kita nyoba lagi ya, kita variasikan kuisis, pakai gitu ya, Kahoot juga pakai kalau gitu ya. Uh, nggak apa cepet-cepet, iya. Ya udah, nanti kita coba lagi ya di kuis di pertemuan berikutnya. Berarti nanti kuisnya ngomongin tentang topik yang baru lagi ya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut aja ke ngerjain soal ya, hiburan Sugro. Kalian bisa lihat di modul ada hiburan Sugro 1. Hiburan Sugro 1, kalian coba lihat di sana di modulnya. Halaman berapa ya? Bentar, coba lihat dulu. Halaman 56. Halaman 56, kalian coba kerjain dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, yang udah selesai ngerjain soal nomor 1, silakan ketikin jawabannya di kolom chat. Semuanya ya, semuanya yang udah selesai, ketikin di kolom chat nomor 1 dulu aja. Ini berlaku bagi semuanya ya. Jadi biar Pogi lihat siapa yang udah ngerjain, siapa yang masih on progress, siapa yang berkembang gitu. Jadi Pogi bisa melihat dari proses kalian juga. Nanti Pogi akan bahas satu satu insya Allah ya. Oke, silakan ketikin jawabannya ya. Nadia jawaban nomor 1 4. Silakan yang lain. Nanti kita bahas betul atau enggak jawabannya 4. Kayaknya ini global ngehalangin banget ya. Bilangin aja lah. Nah. Sip. Oke, Nabila jawabannya 4 juga. Coba yang lain ya. Kita akan bahas satu per satu. Oke, Kumaira jawabannya 4. Coba yang lain. Nomor 2. Oh, Nabila udah nomor 2 nih ya. Atau yang nomor 1 dulu deh. Kita langsung bahas aja. Diva, oke bagus. Jawabannya 4. Diva akhirnya muncul juga ya. Raisa juga sama 4. Kabila Nafisa 4. Oke, sip. Kita bahas yang nomor 1 dulu ya. 2X
tambah 5 sama dengan 13. Oke, di sini di persamaannya kita lihat di sini ada huruf dan angka yang bercampur. Kita harus pindah ruaskan angka yang ada di sini. 5 pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti karena awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. 2x sama dengan 13 dikurangi 5. 2x sama dengan 13 dikurangi 5 berarti jadi 8 ya. Sehingga X sama dengan, ini duanya nempel sama huruf X. Karena nempel itu artinya perkaliannya, duanya pindah ruas, jadi lawannya perkalian di pembagian. 8 per 2 jadi X sama dengan 4. Sip, benar jawabannya. Pak Audrey nggak bisa masuk, kenapa Audrey? Oke, silakan sekarang lanjut ke yang nomor 2 ya. Soal nomor 2, ketikin jawabannya di kolom chat. Nomor 2 dulu. HP aku bego terus. Aduh, jangan sampai bilang yang aneh-aneh ya. Terus gak bisa join meeting yang oke, terima gaji. Oh iya, sabar ya, Audi, sampai Audi sabar ya, jangan sampai jangan apa marah-marah. Tenang aja, Wales aja ya. Sambil coba masuk lagi gitu, masuk lagi, tenang aja. Nomor 3 silakan ketikin jawabannya ya. 9x sama dengan 12 tambah 5x. Oke. Nah itu Audrey ngomong lagi. Oke, Raisa jawabannya 3, Diva jawabannya 3, Kabila juga 3, Nabila 6. Oh, nomor 3 itu mah. Nabila 3. Ya oke, kita langsung bahas ya. Ya, Audrey tenang aja ya. Jangan panik kalau misalkan keluar tiba-tiba itu masalah koneksi atau teknis gitu ya. Tenang aja, Wales aja ya. Oke, kita bahas yang nomor 2 dulu. Yang di nomor 2 di ruas kanan yang ternyata dia harus dipindah ruaskan. Yang dipindah ruas ini yang huruf ini nih, 5x biar kecampur sama yang sebelah sini ya. Ada yang ada x-nya lagi. Jadi 9x, ini 5x-nya pindah ruas, aslinya positif jadi negatif. 5x sama dengan 12. 9 dikurangi 5 berarti jadi 4x. 12. Jadi ini 4x nya nempel, artinya perkalian ya, sehingga 12 dibagi 4 jadi 3. Sip, betul jawabannya tadi yang teman-teman lainnya chat. Oke, nomor 3 silakan ketikin jawabannya ya. Raisa negatif 6, Kabila negatif 6. Coba tadi yang udah jawab duluan nomor 3 siapa? Kaumaira negatif 6. Nabila 6. Oh beda nih ya, Nabila sama yang lainnya. Kalau Nabila positif 6. Kalau yang teman lainnya negatif 6 ya. Oke, kita coba lihat yang nomor 3. Kita coba kerjain nomor 3 nih. Soalnya 7P sama dengan 5P dikurangi 12. Oke. Di sini yang nomor 3 di ruas sebelah kanan yang harus dipindah yang ini ya, si 5P-nya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Asalnya 5P ini positif. Berarti pindah ruas jadi negatif. Jadi 7P dikurangi 5P sama dengan negatif 12. 7P dikurangi 5P jadi 2P sama dengan negatif 12. 2P-nya ini nempel. Berarti pindah ruas jadi pembagian, negatif 12 dibagi sama 2, jadi P-nya sama dengan negatif, kalau bagi positif jadi negatif ya, negatif 6 jawabannya. Oke, yang Nabila silakan. Oh ya, diedit ya. Oke, udah betul. Oke, lanjut yang nomor 4. Silakan ketikin jawabannya yang nomor 4 ya. Nomor 4. Soalnya 3M tambah 5 sama dengan 17 dikurangi M. Oke. Silakan ketikin jawabannya nomor 4 ya. Nabila 3 jawabannya, terus Raisa 6 jawabannya. Kumaira 3, Nabila juga 3. Nomor 4 belum ada ya. Oke, nomor 4 jawabannya
kebanyakan 3 ya. Tadi ada yang jawabannya 4, Raisa Susanto. Siap. 6 ya, cina jawabannya. Tapi nggak tahu ya, 6 atau 3 jawabannya nih. Belum ada yang jawab lagi. Diva jawabannya 6 tuh sama ya. Kayak Raisa. Oke, langsung dibahas aja deh ya. Karena lama nih. Oke, yang di nomor 4 ini yang harus dipindah ruas yang ini berarti ya, yang 5 ini pindah ruas ke sebelah kanan, lalu yang negatif M ini pindah ke ruas kiri. Berarti jadi 3M, yang negatif M ini pindah ruas ke sebelah kiri, berarti jadi positif M, sama dengan yang positif 5 ini pindah ruas ke kanan. Jadi asalnya positif jadi negatif, 17 dikurangi 5. 3 tambah 1 berarti ya di sini ya, jadi 4M. 17 dikurangi 5 jadi 12. Sehingga M sama dengan 12 dibagi 4. Karena 4-nya nempel, pindah ruas jadi pembagian. 12 dibagi 4 berarti jadi 3 ya. Oke, nah ini yang nomor 4 ya. Nomor 4 jawabannya 3, bukan 6. Tapi kok bisa jadi 6? Kenapa ya? Coba dilihat lagi, mungkin ada yang salah ngitung atau salah tandanya, jadinya salah. Silakan diperbaiki ya, yang jawabannya 6 tadi diganti jadi 3. Caranya ini ya. Oke, lanjut, silakan ke nomor 5. Ketikin jawabannya di kolom chat kalau udah. Kabila nomor 5 jawabannya 3. Oke. Nabila juga 3. Cepet-cepet ya ini jawabnya. Temen yang lain jangan panik juga. Aduh, ini teman-teman yang lain pada cepet jawabnya. Tenang aja. Jangan panik. Kelas yang kemarin ada yang ngerasa, ini kok teman-teman cepet-cepet banget jawabannya gitu ya. Karena mungkin ya karena tiap orang memang beda-beda gitu kecepatan belajarnya. Faktor ini dipengaruhi sama ada yang baca materinya duluan dan paham duluan di waktu sebelum pelajaran matematika, ada yang baru belajarnya tuh hari ini. Tentu yang udah pelajarin materi ini sebelumnya itu pasti jawabannya cepat. Jadi karena dia udah terbiasa gitu. Kalau beda sama yang baru belajar banget hari ini, mungkin ada proses ini teh bener atau enggak ya. Jadi masih belum pede gitu ketika ngasih jawaban. Jadi tenang aja karena ini proses gitu ya, proses. Jadi kalian jangan panik kalau misalkan orang lain cepet-cepet nih, kalian coba tenangkan diri dulu, manajemen mentalnya, dan coba selesaikan masalahnya dengan tenang. Jadi supaya hasilnya juga benar ya, tenang aja. Oke, nomor 5 jawabannya ini kebanyakan 3 ya. Oke, kita bahas yang nomor 5 ya. Nomor 5 soalnya 6x tambah 5 sama dengan 26 dikurangi x. Oke. Di sini yang harus diperhatikan di sini ya, ada angka sama huruf yang dalam satu ruas kita harus pindahkan. Berarti yang dipindahkan yang sebelah sini tuh positif 5-nya pindah ruas jadi negatif nanti. Lalu sama si negatif x ini pindah ruas ke sebelah sini. Asalnya negatif jadi positif nantinya. Jadi 6x, x-nya berubah jadi positif. Lalu si 5-nya pindah ruas jadi negatif. Jadi 26 dikurangi 5. 6 tambah x atau 6 tambah 1 ini tuh jadinya 7x ya. 26 dikurangi 5 berarti jadi 21. 7-nya nempel berarti jadi pembagiannya 21 dibagi 7 berarti jadi 3 jawabannya. Oke, kayaknya benar semua ini, nggak ada yang beda-beda. Oke, sekarang lanjut ke nomor 6. Silakan yang udah selesai nomor 6 nomor 6 di sini. Nomor 6 kalau yang udah silakan ketikin jawabannya di kolom chat. 7n tambah 4 sama dengan 4n dikurangi 7 soalnya. 17. Nomor 6 liar. Oh iya, liarnya yang mana ya? Nanti coba kita bahas ya. Oke. Jawabannya Nabila mentok kah atau ragu-ragu? Kabila jawabannya negatif 7.
Kumaira juga sama, Raisa positif 7. Oh beda nih, ada yang beda nih. Seru kalau misalkan ada yang beda nih. Oke, oh tadi Raisa jawabannya 2 nomor 5 ya. Raisa nanti diperbaiki ya, ada yang salah berarti di hitungannya kayaknya. Oke, nomor 6. Ada yang salah hitung makanya lihat. Oh iya. Oke, ini ada yang positif 7, ada yang negatif 7. Silakan yang lain ya. Yang lain coba. Ini kebanyakan negatif 7 tapi. Sip. Nanti seperti biasa ya, supaya jawaban kalian ini memang kalian benar-benar ngerjain, nanti difotoin ya si hasil kerja kalian, difotoin terus kumpulin di Google Classroom seperti biasa ya. Jadi nanti valid gitu ya bahwa kalian itu memang benar-benar ngerjain dan ini buktinya gitu ya. Kita bahas langsung nomor 6. Nomor 6 di sini yang harus dipindahin yang angka 4 ini pindah ke ruas sebelah kanan dan si positif 4n pindah ke ruas kiri. Berarti kalau ditulis ulang jadinya gini, 7n dikurangi 4n sama dengan isi positif 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya positif jadi negatif. Negatif 17 dikurangi 4. Oke, kita hitung 7 dikurangi 4 berarti jadi 3 ya, 3n. Negatif 17 sama negatif 4. Ini sama-sama negatif berarti dijumlahin ya. Dan semakin negatif nilainya. 17 tambah 4 berarti jadi 21 ya. Jadi negatif 21. Lalu 3n-nya ini nempel, 3-nya jadi n sama dengan negatif 21 per 3. Jadi n sama dengan negatif bagi positif bagi negatif. Hasilnya ada negatif 7. Sip. Salah tanda, oh iya. Paling di ketelitian aja itu, nanti bisa dilatih kok itu mah. Sip, lanjut ke nomor 7, silakan. Nomor 7. Kalau Ganesha ada nih, pagi nggak lihat di kuis, ada nggak Ganesha? Anda nih, ada nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada nih ya. Pagi catat juga. Ada nih sama Yemima. Yemima udah bangun Yemima? Yemima juga belum ada ya. Berarti 2 orang ya yang Pagi catat dan harus forward ke wali kelasnya. Oke, nomor 7 ini ada yang udah jawab. Kumaira negatif 48, Nabila juga sama negatif 48. Coba yang lain. Yang lain ditunggu juga jawabannya. Nomor 7 nih ya, nomor 7. Soalnya X dikurangi 12 sama dengan 2X tambah 36. Oke, Diva juga sama, jawabannya negatif 48. Oke, baru 4 orang. Aku salah tanda. Oh ya, tadi. Oke, langsung aja dibahas ya. Oh ini Raisa Sultani sama negatif 48. Oke, kita bahas. Yang nomor 7. Yang harus dipindah ini ya, 2X. Pindah ruas berarti jadi negatif. Jadi X dikurangi 2X. Yang ini negatif 12 juga pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 12. 36 tambah 12. X dikurangi 2X berarti jadi 1 dikurangi 2 ini kan maksudnya. 1 dikurangi 2 berarti jadi negatif 1 atau negatif 1X di sini ya, boleh. 36 tambah 12 berarti jadi 48. Yang sebelah sini mungkin ada yang nulisnya tuh negatif X doang, itu boleh juga. Dan memang lebih bagus tuh nulisnya negatif X aja di sininya nih. Karena kalau angka 1 biasanya nggak ditulisin. Jadi ini tinggal pindah aja di negatif 1 ini nih. Negatif 1 ini, negatif 1X nya, negatif 1-nya kan nempel sama huruf X, berarti dia perkalian nih. Berarti jadi 48 dibagi negatif 1. Sehingga hasilnya jadi negatif 48. Sip. Gitu ya. Nah ini Yemima muncul. Yemima tadi kemana? Pogi panggilin nggak nyaut-nyaut?
Silakan yang lain ketikin jawaban nomor 8 ya. Pak Ogi coba nanya Yemima dulu. Yemima tadi kemana? Yemima, mic-nya rusak kah atau nggak bisa? Yemima tadi kemana? Ogi panggilin nggak ini nggak jawab, nggak respon. Nge-lag, oh nge-lag. Sekarang udah nggak nge-lag. G aja nih jutek banget jawabnya. G doang nih jutek banget jawabnya. Liur Pak, oh serta nih liur sudah oke. Nomor 8, oke nomor 8 ini mungkin ini memang nomor 8 nggak ada contohnya di sebelumnya ya. Jadi ini harus improv sendiri. Gimana caranya gitu ya. Baik, nomor 8. Oke langsung bahas aja ya. Karena waktunya udah mepet nih. Nomor 8 ini ada bentuk kayak begini nih. Kalau ada tanda kurung begini, itu artinya perkalian. Ya, jadi kalian harus kaliin dulu si 3 ini ke sini semuanya. Kali ulangi waktu di pembahasan sebelumnya. Jadi, pertama 3 kali 2Y dulu. 3 kali 2Y jadi 6Y. 3 kali negatif 3 berarti jadi positif. Positif lagi. Negatif ya harusnya. 3 kali 3, negatif 3 berarti positif 9. Gitu. Ini yang ruas kiri. Yang ruas kanan juga sama. 5 dikali Y jadi 5Y. 5 kali negatif 2 jadi negatif 10. Kayak gitu. Ya. Nah, udah kayak begini mah seperti biasanya aja ngerjainnya. Tinggal pindah ruas aja nih 5Y pindah ruas ke sebelah sini. Berarti 6Y dikurangi 5Y. Terus si negatif 9-nya pindah ke sebelah kanan. Hasilnya negatif berarti jadi positif berarti dia. Negatif 10 tambah 9. 6 dikurangi 5 berarti jadi Y doangnya jadi 1 itu. Negatif 10 tambah 9 jadi negatif 1 jawabannya. Gitu ya. Nomor 8 betul jawabannya negatif 1 nih. 3 orang yang jawab di sini ya. Oke. Oh iya, ya, memang kayaknya benar-benar nge-lag deh. Dia keluar masuk tadi. Tinggal Andani nih, Andani Ganesha. Ganesha ada nggak Ganesha? Lanjut ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9 udah ada pecahannya. Ada per-perannya. Silakan ketikin jawabannya nomor 9. Oh, Kabila Nafisa jawab nomor 9 negatif 6 katanya. Coba yang lain. Nomor 9 nih. Kumaira juga sama negatif 6. Oke. Begitu dulu deh soalnya. Nomor 9 ya. 5/3 X tambah 2 sama dengan 2/3 dikurangi 4. Ini kebetulan si penyebutnya sama ya. Kalau yang sama mah gampang. Tinggal langsung kaliin aja si penyebutnya. Laisa Salt Eca negatif 6. Oke. Oh itu Aca. Oh bukan Aca ya. Kebalik-balik ya. Mungkin belum hafal sebenarnya. Jadi kalau begini teh kalau misalkan ketemu langsung ingat gitu ya wajahnya, oh ini Eca ini Aca gitu bisa bedain. Kalau yang gini tuh kadang suka ya jadi lebih susah gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan salah-salah nyebut nama ya atau Pauline manggilnya pakai nama yang bukan nama panggilan kalian harusnya gitu ya. Mohon maaf karena memang susah gitu ininya ingatnya karena ada kita ketemunya cuman kita pelajarannya cuma satu pekan sekali satu kali sepekan
dan nggak ketemu langsung, nggak lihat wajahnya juga, jarang lihat wajahnya. Oke, Nabila Bong juga sama negatif 6. Kita langsung bahas aja ya, nomor 9. Nomor 9 ini penyebutnya tuh 3. Berarti semuanya ini kaliin 3. 5/3 kali 3 tinggal hilangkan 3 ini jadi 5 doang di sini, 5x. 2 kali 3 jadi 6. 2/3 juga tinggal hilangkan per 3 ini jadi 2. Negatif 4-nya kali 3 berarti jadi 12. Ini nggak ketinggalan huruf. Oh, X-nya ketinggalan nih. Ketinggalan, bentar. Ini X dikurangi 4 ya. Wait, salah. Lupa nulisnya. Si X ya. 2X dikurangi 12 nih, gini ya. Oke, nah sekarang tinggal pindah ruas, si 2X-nya pindah ke sini. Berarti jadi negatif 5X dikurangi 2X. Terus yang si 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya positif ya, dia positif sini jadi berubah negatif. Jadi negatif 12 dikurangi 6. Lanjutin, 5 dikurangi 2 berarti jadi 3x. Negatif 12 sama negatif 6 sama-sama negatif, berarti tambahin berarti jadi 18 ya, negatif 18. Lalu x sama dengan negatif 18 dibagi 3 berarti jadi hasilnya negatif 6. Sip, betul jawaban yang tadi kalian chat ya. Satu lagi terakhir, yang nomor 10. Silakan ketikin jawabannya yang udah di kolom chat. Ini 5y tambah 1/4 sama dengan 4y dikurangi setengah. Oh, wis. Kabila nih, per-peran ternyata ya, negatif 3/4 jawabannya Kabila. Coba yang lain. Per-peran ternyata ya. Pecahan. Bingung yang 10, oke. Kumaira bingung sana katanya. Kalau nomor 10 ini penyebutnya beda ya, berarti harus dikaliin dengan angka berapa tuh ya. Jadi kalau yang beda ini, pokoknya langsung bahas aja deh. Kalau yang beda kayak begini ya, kaliin dengan hasil kali 4 sama 2. 4 sama 2 dikaliin kan jadi 8 ya. Jadi semuanya ini kali 8. Atau mungkin ada yang ngaliinnya dengan 4 juga boleh. Yang penting si pecahannya jadi hilang. Oke, sekarang 8 dikaliin sama 5y berarti jadi 40y. 1/4 dikali 8 berarti jadi 2. Kenapa bisa jadi 2? Kan kodratnya kayak gini. 8 dibagi 4 jadi 2 kan? 1 kali 2 jadi 2. Oke, itu kodratnya. Terus yang 4y-nya juga kaliin 8 jadi 32 ya. 32y dikurangi setengah kali 8 jadi 4. Oke, sekarang tinggal pindah ruas. 32-nya pindah ke sini. Asalnya positif jadi negatif, 40y dikurangi 32y. Terus yang 2 di sini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 2. Jadi negatif 4 kurangi 2. 40 dikurangi 32 jadi 8 ya. 8y. Negatif 4 sama negatif 2 sama-sama negatif berarti ditambah jadi negatif 6. Jadi y sama dengan negatif 6/8 kan 8-nya negatif. Ini masih bisa diperkecil, disederhanain, jadinya negatif 3/4. Nah, oke. Ketutup Pak Ugi ya. Oke, jadi ini jawabannya ya. Nomor 10. Nomor 10. Ya, karena udah selesai soalnya, silakan kalian fotoin si hasil jawaban kalian. Jawaban kalian difotoin. Yang di modul, yang ngerjain di modul atau ngerjain di buku tulis, silakan fotoin jawabannya, lalu kirimin ke Google Classroom. Pogi udah posting tugas atau assignment di sana, tugas bab 3 hiburan Sugro 1 ya. Nanti Pogi akan cek siapa aja yang disinkronkan ya, yang ada di sini, yang kalian jawab di kolom chat, dan yang ada di foto di sana ya, di foto yang di Google Classroom. Oke, gitu aja dari Pogi. Mohon maaf kalau misalkan tadi di awal mungkin agak ada keterlambatan gitu ya, ada kurang-kurangnya. Mohon maaf, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa belajar lebih lancar lagi.
Dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa fotonya dikirimin ke Google Classroom ya. Jangan ditunda-tunda karena nanti ini juga masuk ke penilaian dan keaktifan. Lumayan, keaktifannya ini bisa membantu nilai kalian nanti di rapotan. Ya, silakan jangan lupa sholat duha. Boleh leave dari meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.